Smartphone kamu, laptop kamu, bahkan mobil listrik yang kamu kagumi, semuanya tidak akan hidup tanpa chip kecil yang jadi otaknya. Nah, di balik chip itu ada dua raksasa yang terus adu gengsi, TSMC dan Samsung. Pertanyaannya, siapa rajanya semikonduktor dunia? Mari kita bongkar pertempuran miliaran dolar ini. Pertarungan TSMC dan Samsung itu kayak duel dua tetangga super kaya. TSMC lahir di Taiwan 1987 dengan konsep unik. Mereka tidak bikin produk sendiri, tapi jadi pabrik chip untuk perusahaan lain. Jadi Apple, AMD, bahkan Nvidia, semua pesen ke TSMC untuk bikin chip mereka. Samsung beda cerita. Sejak lama mereka udah jago bikin produk sendiri. Mulai dari smartphone, TV, sampai chip. Jadi Samsung ini ibarat warung kelontong super lengkap. Jualan barang jadi iya, bikin barang mentah juga bisa. Mereka punya lini produksi memori, prosesor, sampai layar OLED yang dipakai hampir semua brand besar. Sejak awal jalur mereka sudah berbeda. TSMC fokus jadi spesialis manufaktur, Samsung main di dua sisi. Bikin produk sendiri sekaligus jadi pesaing di pasar foundry. Nah, perbedaan model bisnis inilah yang bikin rivalitas mereka makin panas karena masing-masing punya jurus andalan. Kalau ngomongin semikonduktor, kata kuncinya adalah nanometer. Semakin kecil ukurannya, semakin canggih, hemat energi, dan cepat performanya. TSMC terkenal jadi pionir di sini. Mereka sukses memproduksi chip 5 nanometer dan sekarang udah melangkah ke 3 nanometer. Itulah kenapa Apple setia banget sama TSMC, karena butuh chip super kecil buat iPhone. Samsung tentu tidak mau kalah. Mereka juga punya teknologi 3 nanometer dengan desain khusus bernama GAAFET. Keren, iya, tapi sayangnya yield rate alias tingkat keberhasilannya masih jadi bahan gosip di industri. Ada yang bilang chip Samsung sering nyeleneh alias hasil produksinya tidak selalu stabil. Jadi, ibarat lomba masak, TSMC itu chef yang masakannya selalu konsisten. Tiap kali nyoba rasanya sama. Samsung kadang dapat rasa enak banget, kadang rasanya agak aneh. Tapi kalau berhasil, mereka bisa jadi inovator yang bikin resep baru. TSMC adalah pabriknya para raksasa. Mereka bikin chip buat Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, bahkan sebagian Intel. Bisa dibilang kalau TSMC pilek sehari aja, seluruh industri teknologi bisa batuk. Itulah kenapa dunia begitu khawatir kalau ada masalah politik atau bencana di Taiwan. Samsung juga punya klien besar, tapi fokus mereka lebih terbagi. Selain bikin chip buat Qualcomm dan beberapa partner, mereka juga pakai pabrik sendiri untuk memproduksi prosesor Exynos dan memori untuk produk Samsung sendiri. Jadi, mereka punya pasar captive alias pelanggan tetap, ya diri mereka sendiri. Bedanya, TSMC itu kayak chef catering top yang semua selebriti pesan makan darinya. Samsung lebih kayak restoran besar, bisa melayani pelanggan lain, tapi juga sibuk masak buat restorannya sendiri. Dua-duanya menguntungkan, tinggal strategi mana yang lebih kuat jangka panjang. Secara pangsa pasar foundry, TSMC masih jadi raja. Mereka menguasai lebih dari 50% pasar global. Angka ini bikin Samsung agak ngos-ngosan, karena mereka ada di posisi kedua dengan selisih cukup jauh. Jadi, kalau ini pertandingan bola, TSMC lagi unggul skor 5-2. Tapi jangan kira Samsung menyerah. Mereka punya keunggulan di diversifikasi. Selain foundry, mereka jadi raja di pasar memori DRAM dan NAND. Jadi, meskipun kalah di foundry, secara total mereka tetap salah satu perusahaan semikonduktor terbesar di dunia. Ini seperti dua petinju dengan gaya berbeda. TSMC spesialis pukulan lurus yang akurat, fokus ke satu hal. Samsung lebih fleksibel, bisa adu tinju sekaligus main gulat. Pertanyaannya, siapa yang bakal lebih bertahan lama di ring industri semikonduktor? Masa depan industri semikonduktor ini penuh drama. TSMC punya tantangan besar, ketergantungan pada Taiwan. Dengan situasi geopolitik yang tegang,
Dunia khawatir kalau ada gangguan, supply chain global bisa hancur. Untuk mengatasinya, TSMC mulai bangun pabrik di Amerika dan Jepang. Samsung juga punya PR besar. Mereka harus meningkatkan yield rate di teknologi canggih supaya bisa menyalip TSMC. Tapi keunggulan mereka di memori bikin posisi tetap aman. Selain itu, mereka agresif bangun pabrik di Korea Selatan dan Amerika untuk memperluas pengaruh. Jadi, masa depan pertarungan ini tidak cuma soal teknologi, tapi juga geopolitik, investasi ratusan miliar dolar, dan kemampuan adaptasi. Kalau ini film, ceritanya lebih mirip drama politik ketimbang sekedar perang dagang. Nah, kalau ditanya siapa rajanya semikonduktor dunia, dari sisi foundry murni, TSMC masih jadi penguasa. Mereka rajin memimpin teknologi dan dipercaya hampir semua raksasa teknologi. Tapi dari sisi skala total semikonduktor, Samsung tetap jadi monster dengan portfolio yang lebih beragam. Artinya, pertarungan ini bukan soal siapa menang telak, tapi siapa bisa bertahan lebih lama di arena global. TSMC kuat di fokus dan konsistensi, Samsung kuat di diversifikasi. Dua-duanya sama-sama penting buat dunia teknologi kita sehari-hari. Kalau kamu suka bahasan duel industri kayak gini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan tulis komentar kamu, tim TSMC si spesialis, atau tim Samsung si serba bisa. Yuk, kita debat sihat di kolom komentar.